Bapak tak ke masjid, bapak udah tua. Di mana ada gula, di situ ada sok subuh bangunkan suaminya, Bu. Kalau payah membangunkannya sebelum balik nanti ke rumah, singgah ke tempat toko mainan anak-anak, belikan pistol air, tembak wajah bapak tuh besok pagi. Kok kau tembak aku? Pesan Ustaz Somad. Kalau dia tak ke masjid juga sampai jam 5.30, orang sudah pulang sholat, bisikkan ke telinganya, talqin mayat mau mati. La ilaha illallah. Apanya kau ini? Pesan Ustaz Somad bang. Bapak punya 5 kewajiban terhadap ibu. Yang pertama, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia segera datang ke masjid. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Bapak-bapak bawa anaknya ke masjid. Anak-anak tak bisa main suruh pergi ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid dan ke masjid. Bapak tak ke masjid, bapak udah tua. Anak kecil dibawa ke masjid. Anak kecil dibawa ke masjid. Anak kecil tertidur. Anak kecil menangis, anak itu dibelikan balon, menangis juga lagi dibelikan lampu-lampu, menangis lagi dicubit maknya bawa balik. Ibu-ibu yang membawa anaknya malam ini, mudah-mudahan anaknya soleh solehah, selamat dari narkoba, selamat dari zina. Menangis anak dibelikan balon, nanti jangan balon. Luar biasa, bertambah anggaran balon malam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah masyarakat sayang kepada masjid, sholat berjamaah, jaga persatuan, siap jaga persatuan di Bagan Batu. Alhamdulillah, ini kita di Bagan Batu ini sukunya banyak, berbagai macam etnis dan agama. Asalnya dari utara, Sumatera Utara, dari Sumatera Barat, dari Jambi, dari Kepulauan Riau. Karena memang Bagan Batu ini banyak gula-gulanya. Di mana ada gula, di situ ada semut. Memang sunatullah. Tapi kalau tak kita jaga persatuan, berkelahi, cakar-cakaran, menang jadi arang, kalah jadi abu, tidak ada untungnya. Siap jaga persatuan, siap jaga Bagan Batu, siap jaga NKRI. Takbir. Jaga persatuan di masjid. Jangan sampai masjid ini kosong. Kalau sampai masjid ini kosong, sholat zuhur tak ada orang yang datang, sholat asar kosong, maghrib maklum, maghrib memang ramai di mana-mana. Kalau sampai sholat zuhur kosong, istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung ini kita digoda setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadusnya kesetanan, kadesnya kesetanan. Udah sampai situ. Camat jangan sebut, ada orangnya.
Mau kita kesetanan? Jadi kalau mau kita diselamatkan, maka sholat berjamaah. Ibu masih ada di sini? Besok subuh bangunkan suaminya, Bu. Kalau payah membangunkannya, sebelum balik nanti ke rumah, singgah ke tempat toko mainan anak-anak, belikan pistol air, tembak wajah bapak tuh besok pagi. Kok kau tembak aku? Pesan Ustaz Somad. Kalau dia tak ke masjid juga sampai jam 5.30, orang sudah pulang sholat, bisikkan ke telinganya, talqin mayat mau mati. La ilaha illallah. Apanya kau ini? Pesan Ustaz Somad, Bang. Nampaknya tak lama lagi gol kau ini, Bang. Selama ibu masih merepet, kau di mana? Pulang jam berapa? Duit kemana? Jalan sama siapa? Kenapa tak sembahyang? Selama ibu masih mau merepet, insya Allah bapak selamat masuk surga, insya Allah. Ibu siap merepet? Siap. Siap-siaplah kalian, Pak. Bapak yang selama ini kena repet pagi, petang, siang, malam, tapi masalah sholat, masalah ke masjid, maka bersyukurlah, Pak. Kalian yang sudah terlalu azab dengan ibu ini, insya Allah nanti pas mati tak kena azab kubur lagi. Pas diperiksa malaikat, ini kita azab, kata malaikat, ini tak usah kita azab, ini di rumah udah azab kali kemarin. Ibu tuh memang senyum, tapi senyumnya agak pahit sedikit. Mak Ustadz nih gitu. Tapi terkait dengan masalah ibadah, aslinya sebetulnya yang kepala rumah tangga ini ibu apa bapak? Bapak kepala rumah tangga, bapak yang mengingatkan jilbab mereka. Kau pakai tudung kalau keluar rumah, jangan sampai tetangga kita tak bisa tidur karena nengok kau macam mak lampir. Ini keluar rumah lah pakai rambut macam sarang tawon, warnanya 3 warna, merah, kuning, kelabu, kuku pula hitam macam malaikat maut. Apa yang mau dibawa ini? Mestinya bapak yang mendidik mereka. Pernahkah bapak mengajarkan mereka baca Quran? Pernahkah bapak mengajarkan mereka bagaimana sholat? Pernahkah bapak mengajarkan mereka bagaimana menutup aurat? Ibu punya 5 hak terhadap bapak-bapak. Bapak punya 5 kewajiban terhadap ibu. Yang pertama, kasih makan. Ibu udah makan? Yang kedua, belum betul. Yang kedua, kasih pakaian. Alhamdulillah di Bagan Batu semua perempuan pakaiannya sudah dapat. Di tempat lain ada yang dikasih pakaian kurang 2 cm. Ada yang baju udah selesai tapi resleting belum berpasang. Makan, pakaian, tempat tinggal. Jangan ibu minta istana yang megah sesuai dengan pendapatan. Kalau ibu minta macam-macam, jantung koroner naik, darah tinggi naik, mati dia. Yang keempat,
pendidikan, mendidik mereka menjadi perempuan yang solihah. Yang kelima, perhatian. Perempuan-perempuan yang tidak diperhatikan suaminya, dia akan mencari perhatian suami tetangga. Waspadalah. Alhamdulillah, semuanya datang mengaji malam ini. Bapaknya dapat, ibunya dapat, pemimpinnya dapat, polisi tentara dapat, TNI Polri dapat, anak-anak muda dapat. Semuanya pulang membawa oleh masing-masing, tinggal diamalkan. Pas jam 10. Ternyata kalau ceramah di depan orang yang hatinya ikhlas, itu tak terasa waktu begitu berlalu cepat. Tapi kalau udah ceramah di depan orang yang hatinya kusut, jantungnya tak normal. Jantung itu biasanya tak normal, degupnya kencang. Itu dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Tapi orang Bagan Batu ini tak peduli dia jatuh tempo. Kenapa? Rukonya banyak, duitnya banyak, emasnya banyak, masjidnya banyak, utangnya sedikit. Betul? Dari bunyinya macam tak yakin. Betul. Amin. Mudah-mudahan yang dililit utang segera dilepaskan Allah dari utang piutang riba. Tidak ada kenikmatan yang paling indah ketika kita bebas, lepas, tak ada ikatan apa-apa. Jangan sampai kita dikuasai orang lain. Walabatid dain wa qahrir rijal, dililit hutang dan dikuasai orang lain. Yang sudah terjerat apa boleh buat, nasi sudah jadi tai ayam. Udah terjerat cerita bubur juga lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa kepada Allah, berusaha ikhlas, langkahkan kaki, bekerja mencari yang halal. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dikasih Allah rezeki, zakat, wakaf, infak, sedekah. Tak ada rezeki, sabar. Dua-duanya baik. Dapat rezeki, syukur. La in syakartum. Tak ada rezeki, sabar. Pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. 60 menit di depan orang Bagan Batu tak terasa, kata Ustadz Abdul Somad. Ini ada pertanyaan. Kertasnya pink pula tuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di tempat kami ada 2 masjid, masjid yang lama dan masjid yang baru. Pertanyaan, boleh tak kami memindahkan sholat Jumat ke masjid yang baru? Masjid yang lama digunakan sholat 5 waktu dan keagamaan, maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran, mengaji.
Yang namanya masjid itu ada dua. Kalau ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami. Berapa masjid? Kalau ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami. Dua-duanya masjid, dua-duanya amal jariah, dua-duanya pahalanya sama, dua-duanya kalau kita masuk tetap tahiyatul. Tapi di tempat kita jadi 5: surau, langgar, musola, masjid jami, masjid besar, masjid agung, masjid raya, masjid Islamic Center. Orang Jawa di langgar tak mati. Di bumi Minangkabau, di Melayu, surau. Di Jawa, langgar. Di tempat lain musola. Surau, langgar, musola, itu namanya masjid. Jadi kalau di satu daerah ada masjid, bolehkah dua-duanya dilaksanakan sholat Jumat? Kalau angka jamaahnya lebih 40 orang, maka dilaksanakan. Di mana ada? Ini jalan raya di Kairo, sebelah kirinya Masjid Husain, kepala Sayyidina Husain, sebelah kanannya Masjid Al-Azhar, bertetangga, bersaut-sautan. Kalau cukup, maka dua-duanya dibuat. Tapi kalau tidak, masjid yang lama agak masuk ke dalam, kurang representatif, dipindahkan ke masjid yang baru, maka status yang lama tidak berubah, dia masjid. Tetap kita masuk tahiyatul masjid, pahala wakafnya tak berubah, hanya saja Jumatnya 1. Mau Jumat 2 boleh, walaupun dekat, dengan syarat tak kurang dari 40 jamaah. Kalau mau dibuat 1 saja dipindahkan, tetap boleh. Maka yang bersedekah, yang berwakaf, tak berkecil hati, karena dia tetap masjid. Jelas? Insyaallah jelas. Jadi kalau ada orang mengatakan selama ini Ustaz Somad itu tak jelas, paket kau tak cukup. 2. Bagaimana status sedekah jariyah orang yang berinfak di masjid yang lama? Apakah pahalanya tetap mengalir meskipun masjid tersebut tak digunakan untuk sholat Jumat? Tetap mengalir karena statusnya tetap masjid. Kecuali dibuat pengumuman, mohon maaf, masjid ini sudah dirubah jadi museum. Mohon maaf, masjid ini sudah dirubah menjadi stadion, maka tidak lagi mengalir. Tapi kalau dia masih tetap masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka berlakulah di dalamnya hukum wakaf dan hukum masjid. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memutuskan perkara berdasarkan musyawarah
musyawarah mufakat. Islam mengatakan musyawarah, Pancasila mengatakan permusyawaratan dalam sila yang keempat. Kita mengamalkan ajaran agama, juga mengajar amalkan negara. Insya Allah amanlah kita di negeri ini, insya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak kita menjadi penghafal Quran mujahid fisabilillah, diturunkan Allah rezeki dan barakah ala haziniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu